Ya. Iya, jadi masing-masing negara itu ya pengakuan terbesar itu pasti Indonesia yang paling ramah. Dan itu terbukti. Banyak orang-orang bule yang bikin vlog di Indonesia, mereka nggak percaya dengan orang-orang lokal yang mereka nggak kenal tapi siap ngebantu gitu kan, terus nyapa, terus kalau ada masalah segala macam mereka yang sesuatu yang nggak bakal mereka temuin di negara mereka gitu, dan itulah keren Indonesia gitu. Sampai sekarang juga masih dibilang Indonesia adalah negara paling ramah. Iya, betul. Gue tempat zaman dulu ya, Indonesia ramah, padahal banyak yang berantem iya, ternyata ramah, bule gini, bule datang atau orang luar datang, wah ini, gue tempat pikiran gini, ya lu ramah, ya karena sorry ya kamu apa namanya kayak Norate yang lihat orang bule gitu kan, mister kan kita zaman kecil atau betul, kita juga mister kan nyapa kan itu aja. Iya. Ya orang luar juga masa, wih, gue disapa ini gitu, coba kita kesana, boro-boro, siapa lu gitu kan, betul. Nah itu gitu. Iya. Dianggap pelayanan kayaknya kalau tapi ya kalau mau ngeliat itu orang kita ngeliat orang bule, kejadian di vlog-vlog itu banyak juga ya di Bali yang notabene memang hari-hari memang udah ketemu bule gitu, dan mereka memang terkesan banget gitu dengan kita yang tiba-tiba mau ngebantu gitu kan, buat mereka tuh something yang berharga banget gitu, padahal kita mah ya Allah yang tetangga kenal segala macem, orang nggak kenal aja kita bantu gitu. Iya. Mungkin kalau di luar kan anggaplah turis datang, sini saya bawain tasnya kan gitu. Itu emang tugasnya dia, kurir lah, porter lah. Iya. Tapi kalau kita nggak usah kurir, nggak usah porter, nggak usah siapapun, oh ya berat ya, ayo kita bantu gitu. Jadi mereka menganggap ya orang kita, ramah gitu. Atau bisa jadi juga kalau gua ngeliat di vlog ya beberapa orang ngebantu itu pasti karena dia pengen nge-scam apa istilahnya nge-scam yang nipu atau atau memang ada niat yang baik, tidak baik lah. Iya, dimanfaatkan. Dimanfaatkan gitu. Ya. Pasti ini ada niat nggak benar nih gitu kalau udah senyum-senyum sendiri tuh. Nah itu mungkin berapa tahun terakhir kali ya, karena sudah banyak kejadian-kejadian seperti itu. Jadi kita mau nggak usah lah kita ngomongin turis, nggak usah ngomongin boleh kita sendiri pun gitu kan. Juga ya. Kita di jalan ban kempes, orang udah berpikir, betul. Wah ini apa nih penjahat, padahal kita niatnya benar gitu kan. Ya karena semua cara itu juga digunakan oleh orang-orang yang benar. Iya sih. Jadi untuk mencari teman yang benarnya untuk saat ini agak sulit. Iya. Ya, jujurnya paling mahal sebenarnya. Jujur. Nggak bisa dapat semudah itu kita percaya orang. Kalau ini aja contohnya, teman gue gitu lagi umroh, itu tuh ada orang nawarin gitu, apa untuk bisa ke Hajar Aswad harus ini. Taunya setelah dia sampai Hajar Aswad dicas harga nilai yang kira-kira, dan yang melakukannya orang Indonesia. Iya, adalah beberapa etnis di Indonesia yang memang di sana tuh mereka berkelompok ya. Ya, walau alam di tempat yang suci gitu kan, ya Allah lah maha tahu lah itu. Karena kalau ngomongin kayak gitu banyak, pada saat lo tahalul kan butuh gunting tuh. Banyak orang-orang yang dari negara inilah Bangladesh, India, terus ya itulah negara-negara sana. Mereka tuh kayaknya kalau buat orang yang nggak tahu kesannya baik, ngawarin ini gunting. Pada saat itu kan orang nggak mikir ini kayak kita mikir ke di sini aja kok gue dibantu itu kan murni gitu. Begitu diambil segala macam, mana dengan nilai yang memang ya terserah mereka mau ngecas berapa gitu. Sama kejadian juga pas waktu di Jabal apa itu yang orang-orang di atas gunung tuh langsung kayak ada maksa foto. Jadi orang datang dan kebanyakan korbannya orang Indonesia.
orang begitu naik di gunung itu langsung disorbanin, terus suruh foto apa segala macam. Orang kan kayak digerebek gitu ya. Jadi oh ya udah langsung aja ngikutin. Ternyata dari situ ngecasnya juga wah gede banget gitu. Akhirnya dilaporin, pernah bersih tuh. Melihat dari vlognya salah satu ini kita di sana lah yang mukim. Tapi ada lagi itu temporary doang tuh hilangnya. Kayak gitu mah nggak bakal hilang kayaknya. Iya. Tapi ya itulah ya, maksudnya itu kebanyakan Kucing-kucingan. korbannya orang kita ya. Karena kita yang termasuk itu hitungannya yang paling polos Ya, dan itu. dan rata-rata yang dikejar itu orang yang udah tua dan kita banyak gitu, nggak bakal habis-habis gitu. Iya. Kepolosan itu dimanfaatkan kan. Iya, Maksudnya kita baik, oh ini orang baik gitu. betul. Ternyata Iya, ya itu kenapa? Ya orang kita tuh gampang dipengaruhi gitu ya. Iya. Apapun ya, dari zaman Jepang, zaman Belanda. makanya jadi Jadi sebenarnya lugu itu bukan bodoh, iya, dia mempercayai iya orang betul. lain itu Betul. jujur Iya. orang baik gitu. Kita tulus gitu, ikhlas. Kita open dengan kedatangan orang itu gitu. Cuma ya itu dimanfaatkan orang lain. Makanya menjadi kita sekarang udahlah jangan terlalu baik, Iya, Iya, betul. betul. karena baik sekarang tuh nggak seperti dulu. Iya, iya, iya. Kita baik gitu. Apa istilahnya, bantu orang. Kan dimanfaatin itu. Iya. Besoknya lagi minta bantuan, dia yang minta bantuan. Aduh, Iya. kenyang. Akhirnya ngebantu dia tuh jadi kewajiban buat orang tuh. Gitu. Karena pernah ditolong, Jadi itu ketergantungan. ketergantungan ya. Sekalinya nggak dibantu, ngambek. Ngambek gitu. Kesannya itu Ojek jadi kewajiban kemana-mana. kita. Iya. Oh dia mah gini, dia mah gini. Ini liar. Iya. Memang akhirnya ya itu Balik lagi ke ininya, si orangnya itu gitu. Menilainya mau seperti apa. karena juga gara-gara itu kita nggak bisa tiba-tiba yang harus jadi sembertut gitu kan ya, yang tidak ramah lagi, nggak mungkin juga kan kayak gitu kan, hanya karena trauma dengan cerita orang atau kita jalannya sendiri gitu. Enggak, yang paling menderita itu pengalaman orang Diceritain, dijadiin jadi pengalaman Ya. pribadi. gue nggak mau kayak gitu gitu. Akhirnya ya, belum jalanin tapi udah sikapnya tuh udah mantep di situ gitu. Tapi apapun, jadi udah lah, kalau kita didikan kita gitu ya udah. Iya. Kita balasannya gimana ya lo alam. Ya sih. Ya apa kalau gue pernah dengar, Kita ini benar. Ya benar. Iya. Selama nggak ngerugiin orang lain, ya nggak masalah. ya walaupun ada Ustadz Khalid waktu itu gue dengar. Jadi buat kita sih sebenarnya no matter sikap orang yang pernah kita kasih apa segala macam, apapun sikap orang bagaimana dia segala macam, kita lupakan aja gitu, biarkan Allah yang nilai aja, bukan jadi beban kita. Kita yang penting dia sebagai Allah tunjukin dia sebagai media kita untuk berbuat kebaikan gitu, udah selesai urusan kita, gak usah mikirin dia tuh ternyata Pengen balas jasa. iya ada kejelekan di balik dia atau gimana gitu. Memang harus legowo. Ya kita berbuat baik sama si A, belum tentu kita balasan juga dari si A. Iya, udah lepasin aja gitu. Nggak perlu ngarep. Nggak usah ngarep betul. Nah iya benar tuh, itu nggak usah ngarep gitu kalau masih manusia mah. Ya pun gak mati mah, harap ya. Pastilah. Normal. Indikasinya ketika dia ngarepin, pasti sikapnya negatif. Hasilnya gak akan baik. Entah itu jutek atau dia ngedumel atau dia protes gitu. Saya nggak mikirin ini, cuman Ah, berarti ada sesuatu yang memang diharapin. gue sih bukan hitungan. Tapi Iya. Gue bukan mau ngungkit-ngungkit dia ya. Iya. Gue udah bantu dia banyak. Kalau nggak karena gua. tapi emang kadang kayak gitu juga kan dipancing juga sama si orang itu ya. Iya. Yang tadi kita kan berpikiran, gue udah ngeluarin, maksudnya gue udah anggaplah minjemin uang dia berapa, gue udah membantu dia apa. Yang tadinya nggak kepikiran, tapi setelah dia yang istilahnya songong lah istilahnya, akhirnya kan
Ya kepancing juga kitanya. Iya. Gue hanya mau itu, nah kalau mau itu kan gue udah itu. Cuman yang tanpa kita sadari adalah ketika ngomong tapi, itu kita sama aja cuci tangan loh. Semua amal ibadah kita yang lakuin, bersih di tempat. Dengan seberapa menit kita ngomong, selesai udah. Karena orang yang paling kalau benci itu ketika dia berbuat kebaikan, tapi diungkit-ungkit lagi, diomongin, itu tuh. Udah deh. Mudah-mudahan ini jadi pengingat buat kita lah gitu. Karena semudah itu semua amalan kita bisa hangus. Gitu. Sama kayak ini ya ngomong apa? Bukannya sombong nih. Ya. Karena sombong lah. Tapi bisa. Tapi ngomong Orang nggak bisa kan? Tapi nih kita ngomong cerita kita bertiga kan. Ya, qadarullah lah. Nih keluarga kita ada pohon keluarga yang nyambung ke someone lah gitu yang orang banyak kenal. Itu termasuk sombong atau memang kita ngomong realita? Menurut lu gimana? Oh ternyata keluarga besar gue tuh, nenek moyang gue tuh seorang yang memang, kalau kita kan dulu terkenal dengan raja ya, dengan pejabat zaman dulu segala macam. Ketika kita mengkisahkan tentang sejarah keluarga, itu termasuk atau tidak, atau hanya cerita biasa? Enggak. Tapi kan tergantung menceritakannya seperti apa gitu. Kalau misalkan gue nih anak raja, lu ini sejarahnya nih gue gini, nah, itu kan lebih ke menyombongkan diri ya. Tapi beda dengan misalkan ini silsilahnya begini, Tanpa ada dasar cerita, Iya. tiba-tiba kita wah ya. Kalau itu kan kita memang ceritanya kan memang karena nyambung ya. Dan ternyata lu keluarga. Lu udah temenan udah lama katanya keluarga lu. Tapi ada saatnya kesombongan itu dikeluarkan sih. Butuh, benar. Kadang-kadang. Ya sih. Iya. Dengan kondisi, bukan kondisi ya. Maksudnya ada aja yang bikin. Iya, iya. Ya udah gue keluarin kesombongan gue gitu. Yang tadinya bodo amat. Wah, balik lagi. Gua mah biasa aja. Tapi sebenarnya kalau lu nggak kayak gituin gua nggak bakal ngomong. Gue gak akan noel lu kalau lu kan noel. Udah berapa menit kita nih? Lu kan 20 menit. kalau lebih, kalau boleh tadi berhenti itu berarti udah 20 menit. Oh, Ini belum berhenti. nggak di pause dulu.